Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang hidup dalam kejujuran. Bapak Ibu, dalam dunia apapun, di dalam pekerjaan, di dalam dunia pelayanan, apalagi bahwa sifat kejujuran di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan itu harusnya mutlak harus dimiliki. Olehnya itu ketika kita mengikut Tuhan, kita sudah menjadi pengikut Yesus dan Yesus menjadi pola hidup kita, patron hidup kita, maka kejujuran harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan di dalam Ayub 8 ayat 6 berkata, "Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu." Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita tahu cerita atau kisah daripada Ayub. Dia begitu luar biasa di dalam penderitaannya, dia tetap terus mengutamakan Tuhan, dia tetap terus melihat akan kedaulatan Tuhan dan apa yang terjadi di dalam hidupnya, dia senantiasa berpikir positif bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Walaupun dia kadangkala harus dicerca dengan orang-orang di sekelilingnya, bahkan dengan istrinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita berbicara tentang hidup dalam kejujuran, itu mutlak harus kita miliki. Apalagi kali ini kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah suatu kebenaran, bahwa teladan kehidupan Yesus sudah memberikan contoh bagi hidup kita untuk bisa mengampuni, mengasihi dalam hidup kejujuran, bersih di dalam hidup. Saudara, ini mutlak harus kita miliki. Tapi ironisnya bahwa banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini justru kekristenan menjadi alat untuk kepentingan dirinya, kepentingan hidupnya, hanya untuk sementara. Yesus, Allah menjadi label di dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Nah, Bapak Ibu, dunia pekerjaan bahkan juga seperti itu. Dalam dunia pelayanan, orang dituntut hidup dalam kejujuran, transparansi di dalam hidup. Tetapi ini kan tidak serta-merta bisa dilakukan oleh setiap orang. Itu adalah merupakan suatu proses kehidupan yang terus-menerus harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Olehnya itu kalau hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus belajar, kita harus sungguh-sungguh. Dalam dunia pekerjaan kita juga harus ada loyalitas, harus ada kejujuran dalam bekerja. Karena kadangkala banyak anak-anak Tuhan yang mengakui bahwa dia adalah anak Tuhan Yesus, mengakui sebagai anak Allah, tetapi di dalam kehidupan bekerja kadang menipu, kadang melakukan kebohongan-kebohongan yang itu sangat mendukakan hati Tuhan. Kenapa perilaku-perilaku orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi hidupnya seperti itu? Tetapi memang kita tidak bisa terus menjudgment atau menghakimi bahwa setiap orang-orang yang percaya Tuhan itu hidupnya enggak jujur, hidupnya bohong. Tidak. Mungkin ada orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti bahwa hakikat mengikut Tuhan itu seperti apa. Maka dia harus terus diproses, dia harus terus berjuang untuk menjadi manusia yang sempurna yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kejujuran itu penting. Dalam rumah tangga, suami istri harus dalam kejujuran, harus keterbukaan apa yang terjadi. Karena banyak sekali juga dalam rumah tangga kadang suami tidak jujur kepada istrinya, istri juga tidak jujur kepada suaminya terkait tentang keuangan, terkait tentang masalah. Kadangkala dia pendam sendiri dan ini tidak boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau hari-hari ini banyak orang-orang yang sudah melayani Tuhan justru juga masih terjerembab di dalam kehidupan ketidakjujuran, maka harus berubah. Untuk apa kita melayani Tuhan kalau cara hidup kita seperti itu, tidak ubahnya seperti cara dunia? Nah, hari-hari ini kitanya harus lebih baik dari dunia ini. Dunia yang tidak mengenal kebenaran, kadangkala mereka memiliki kejujuran dan mereka memiliki suatu loyalitas di dalam kerja. Tetapi orang-orang Kristen justru kebalikannya. Kadangkala hanya ingin enaknya sendiri, hanya ingin supaya dia bekerja harus cepat dapat keuangan, lalu kemudian dia bekerja hanya berapa lama, bekerja belum lama, lalu menginginkan gaji yang besar, lalu kemudian kalau mendapati gaji sedikit, dia berusaha untuk bagaimana hidup tidak jujur, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Saudara, menipu, memarkup harga yang harusnya tidak sesuai, yang harusnya harganya katakanlah 10.000
ubah menjadi 15.000 dan lain sebagainya. Itu kan tindakan-tindakan yang tidak baik. Hal-hal kecil inilah yang sebenarnya harusnya kita bekerja keras untuk mengubah tabiat hidup kita. Jangan kemudian mentang-mentang kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus, lalu tata kehidupan kita tidak kita kelola dengan baik. Itu juga tidak bisa setiap orang seperti ini masuk surga, Bapak Ibu. Olehnya itu harus kita mencerminkan kehidupan kekristenan lewat kehidupan kita. Yesus harus menjadi pola hidup kita dan kita harus teladani Tuhan Yesus di dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Olehnya itu jangan ada lagi kebohongan, penipuan-penipuan di dalam gereja, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kalau hari-hari ini modus-modus seperti itu kan kita sering lihat, saudara, meminjam uang dengan alasan bahwa keluarganya sakit, padahal dia tidak seperti itu kenyataannya. Keluarganya tidak ada yang sakit, tapi supaya dapat pinjaman uang, berbagai upaya dia lakukan, bahkan berbohong pun dia juga akan lakukan demi keuangan. Coba bayangkan, ini di mata Tuhan sangat menjijikkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita kalau hidup di dalam kebersihan, hidup dalam kejujuran dan bersih di dalam hati kita, maka hak-hak kita Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan bangkit dan akan membela setiap orang-orang yang benar. Jadi hari ini orang-orang yang melakukan ketidakjujuran, jangan hari ini pongah, jangan hari ini engkau merasa jumawa, engkau sudah mendapatkannya, tapi tunggu tanggal mainnya bahwa Tuhan akan berperkara kepada orang-orang seperti ini. Kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak berubah, saudara tidak mengubah cara hidup saudara, ada waktu dan masa engkau akan berteguk lutut di hadapan Tuhan dan engkau juga akan dipermalukan oleh dunia ini kalau kehidupanmu seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan terus menerangi setiap jalan-jalan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.